Bapak bayangkan 1 hektar dapat 20 sampai 25 ton. Kalau dikali kilogram itu sekitar, taruhlah kita yang minimal bayar 20.000. Itu saya ngikut Datuk Bela, nengok kondisi jalan yang cukup dimakluminya. Ya. Kita naik motor. Naik motor Be. Ayo, oke siap. Lokasinya berapa jauh lagi dari sini? Kita sekilo lah Pak. Nah ini kita nunggu juga dari Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Iya Pak. dan Peternakan. Nah tengok tuh. Nah. Bisa ada tuh? Masih atau gimana? Bisa? Bisa rumah tangga aja. Iya Pak. Ya. Pak. Bu, Ibu pakai apa? Mobil. Iya, Ibu di mobil ya. Ya, mobil saya, Be. Ya. Ya. Saya pakai motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muara Jambi. Hari ini saya bersama Datuk Kepala Desa Pematang Gajah dan juga bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ikut mendampingi ya atas bantuan dari Saprodi ya, bibit cabai. Kita bantu sebanyak bantuan Saprodi dari bibit cabai itu sekitar untuk bibit 1 hektar. Yang mana ini bantuan untuk sarana produksi cabai merah ini pertama tuh mulsa plastik ya. Mulsa plastik sekitar 8 ya. Untuk berapa banyak? 8 roll ya. Untuk mulsa plastik 8 roll. Yang kemudian insektisida itu sebanyak 5 liter. Yang kemudian lem likat kuning itu 6 botol. NPK pupuk yaitu 255 kg dan pupuk organik 8 sachet dan pupuk hayati 4 kg. Ini Pak kelompok tani, ini bantuan saya lihat Pak Kades, ini betul-betul bantuan yang maksimal. Saya akan menyerahkan dari dana pokok-pokok pikiran saya yang atas dasar usulan Datuk Kepala Desa untuk memaksimalkannya masyarakatnya untuk sejahtera ya, dengan mengolah tanah, dengan menanam cabai yang kami bantu. Yang pertama mulsa plastik ini ya, yang mulsa plastik ini ya, sekitar itu 8 roll ya, untuk luasan 1 hektar ya. Yang kemudian insektisida, mana insektisida? Nah, coba diem. Ini insektisida ini sebanyak 5 liter. Ya. Nah, kemudian lem likat kuning itu sekitar 6 botol. Nah, ya. Nah, ini Bu, tolong Bu, mulsa plastik ini apa gunanya Bu? Nanti. Ya, supaya petani tidak efisien dalam membersihkan gulma, tidak hemat tenaga gitu Pak. Kan nanti ada gulma kalau tidak dikasih mulsa. Kan? Jadi artinya dengan adanya mulsa membantu petani dalam pemeliharaan. Melindungi tanah dari daya kutir ya. Ya, saya terimakan, artinya bantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk kelengkapan dalam budidaya Saprodi cabai. Saya serahkan. Saya mewakili dari kelompok tani Sukajadi menerima bantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini dari provinsi melalui dana pokir Bapak Ipan Wirata. Jadi untuk saat ini saya terima Saprodi dalam keadaan lengkap dan cukup semuanya. Dan bagaimana kira-kira? Jadi untuk sebagai kami sebagai mewakili petani di Pematang Gajah mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari Pak Ipan Wirata
dari dana pokirnya telah mengucurkan untuk Pematang Gajah. Terima kasih banyak Pak, wakil petani dan Ibu Dinas juga. Saya merasakan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masuk juga Datuk sebagai kepala desa yang ikut mensupport petani kita di Pematang Gajah. Ya. Itu aja lah yang mungkin dapat saya sampaikan. Pak, pokoknya saya ingatkan, ketua kelompok tani harus bertanggung jawab. Iya tak? Ya. Karena saya pengen 4 bulan lagi, saya pengen mencicipi ya. Kalau mencicipi cabai tak telap saya. Tapi Gimana, mencicipi. Petani sanggup dah. Nah, Tani. sanggup. Sini. Janji sini. Janji petani. Sini Pak. Kami, Sekarang udah bulan November. Iya. Bulan Februari, Januari Februari itu udah mulai panen. Nah, nih dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyampaikan kalau ini komitmen para kelompok tani dan anggota petaninya dengan maksimal ya, menanam betul-betul dengan secara baik, insya Allah di bulan Februari ya. Februari, kalau tergantung mulai tanamnya. Ini kapan kira-kira mulai tanam? Ini kalau udah dibagi kita langsung. Langsung tanam. Arti target di bulan Februari. Berarti Maret ya, Maret. Maret. Nah, persiapan bulan puasa. Persiapan bulan, waduh, Lebaran. mendekati bulan puasa. Menghadapi Lebaran kayak on the track nih Bu. Tapi untuk itu saya pengen ya memberi masukan ya sambil kita diskusi. Pasti kan ada kendala-kendala, ada tantangan-tantangan dalam memulai ya budidaya ini. Selaku Ibu mewakili dari Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan ya Bu ya, nama dinasnya. Ini Bu, kami minta masukan ya, saran karena sesuai dengan hadis Nabi ya, iza usidal amru ila khairihi ahlihi pantasirisa. Suatu urusan kalau bukan ahli tunggu kehancuran. Nah, jadi kami memulai ini, kami bertanya kepada ahli-ahlinya. Kira-kira Bu, apa yang menjadi langkah-langkah awal untuk supaya tadi target mereka dengan ikrar mereka berupaya untuk hasil pertaniannya maksimal dan produktivitas, kira-kira apa yang harus mereka lakukan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, kalau untuk cabai ini kan seperti kita ketahui ya, komoditi yang paling strategis, pemicu, salah satu komoditi pemicu inflasi lah gitu kan. Kalau yang isu-isu strategisnya itu pemicu inflasi. Nah, jadi salah satu tujuan kita memberikan bantuan ini kan juga mungkin Pak Ivan juga ya itu tadi supaya membantu pemerintah lah dalam mengendalikan inflasi, bagaimana supaya cabai ini ketersediaannya ada saat dibutuhkan, misalnya pada hari-hari raya besar gitu. Nah, harga ini cabai juga kan suatu komoditi yang fluktuatif gitu Pak, harganya naik turun ya. Nah, mungkin diharapkan dengan adanya bantuan ini, salah satu juga bisa dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Nah, kalau untuk bantuan ini sebesar 1 hektar untuk kelompok tani, mungkin memang jangan dilihat dari jumlah yang kita bantukan 1 hektar. Tapi kan di Pematang Gajah ini di kelompok Pak Sudarmanto kita sudah ada juga ngasih bantuan mangga ya Pak. Iya, betul. Di kelompok tani yang sama. Jadi katakanlah ini sebagai bantuan, sebagai pengungkit, pengungkit penyemangat Bapak menjelang mangganya panen gitu ya. Kita ada kegiatan lain budidaya cabai. Nah, cabai ini untuk 1 hektar bantuan yang kami berikan dengan komponen-komponen benih, mulsa, ada pupuk hayati, kemudian ada NPK. Nah, itu kalau memang untuk budidaya secara standar itu sudah cukup lah jumlahnya Pak. Kalau kurang ya memang pasti banyak kurangnya ya. Apalagi namanya cabai ini kan resiko tinggi dalam budidaya. Jadi memang harus benar-benar inputnya yang kita berikan bagaimana supaya pertumbuhannya, produktivitasnya tinggi gitu. Tentu perlu juga ada swadaya dari kelompok tani untuk tambahan loh. Nanti kan juga tenaga udah Bapak keluarkan, biaya juga waktu gitu kan, hasilnya kan nanti juga Bapak kelompok tani yang akan menikmati. Nah, jadi katanya kan usaha kan tidak mengkhianati hasil.
Ingat itu, Ketua Kelompok Tani dan seluruh anggota petani ya. Jadi kalau cabai ini dengan pemeliharaan yang intensif, gitu, yang benar-benar sesuai dengan katanya SOP-nya ya. Nah itu insya Allah memberikan hasil yang maksimal. Tapi tidak lepas dari dukungan dari iklim, gitu ya Pak cuaca. ya, cuaca. Ya kalau itu kan mungkin kita bisa kita kendalikan dengan mengatur pola tanam tadi. Nah mungkin kita lihatlah mungkin prediksinya berapa bulan ini bagaimana kondisinya gitu. Nah mungkin petani itu lebih pintar, lebih cerdas loh Pak. Mungkin sekarang belum nanam, mungkin pertimbangan itu juga ya, terlalu banyak tinggi curah hujan, takut itu sebenarnya menjadi langkah-langkah. Mungkin kalau sekarang di awal ini kan kita pengolahan tanah dulu ya, Bapak udah siapkan lahannya sebelum mulai budidaya. Nah ya tadi kita sudah ada pupuk, jadi di awal mungkin dimanfaatkanlah pupuk, ada pembenah tanah juga. Nah kemudian benih disemaikanlah dengan baik sesuai dengan prosedur persiapan benihnya. Kemudian juga dalam penanaman, pemindahan ke lahan. Nah mungkin untuk kegiatan di budidaya di lapangan bisa dibimbing oleh PPL ya Pak. Nanti ada PPL di sini kan yang membantu. Kemudian juga kalau saat nanti ada kendala dalam hama penyakit, nah bisa melaporlah ke kabupaten, nanti ada petugas OPT yang mendampingi. OPT itu apa tuh Bu? Petugas organisme pengganggu tanaman. Oh jadi ini yang katanya pengendalian hama yang ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan itu tidak meminimalisir penggunaan kimia. Iya. Pak. Itu ramah lingkungan. Tapi kalau untuk cabai mungkin susah untuk dihindari menggunakan insektisida. Mungkin kalau memang diperlukan insek atau obat-obatan yang kimia, nah, sepanjang itu tidak berlebihan ya silahkan untuk mengamankan, menyelamatkan tanaman cabainya Pak. Iya. Tergantung kondisi hama di sini kan karena di banyak pohon-pohon ya Pak ya. Jadi kita tidak bisa, mungkin bantuan yang kita tuh cukup segitu sebenarnya tidak juga Pak. Mungkin memang perlu ada input lain gitu, tambahan lah gitu ya. Tangkap dan lantang ya untuk memberi support, edukasi supaya semangat para petani maksimal juga. Jadi saya lihat tadi Ibu sampaikan ini adalah pengungkit ya. Artinya tadi kita dibantu dulu dengan satu kakak bibit mangga tadi ya. Nah, mudah-mudahan ini dengan waktu yang cepat ya. Artinya mudah-mudahan di bulan Maret kita bisa maksimal, tapi dengan catatan mengikuti SOP tadi, standar operational procedure yang sudah disampaikan kepada kelompok tani semuanya. Selama ini kami dari pihak desa apapun Pak, proposal nih saya tidak pernah mempersulit Pak. Ada proposal, bahkan saya minta kepada kelompok tani ini apa keperluan. Nah, kami dukung dan kita ajukan ke dinas-dinas, termasuk kepada Pak Ipan Wirata sebagai anggota Dewan Provinsi yang tentunya sudah banyak membantu, yaitu semacam bibit mangga kemarin, kemudian ini cabai, ada lagi. Ada lagi nih ya, ada lagi nih, ayam. Ada pengalaman lah Pak ya, sudah berapa kali kita cabai, udah 2 kali. Bawang udah kita kan, cuma bawang kemarin kendala itu penyemaian Pak. Nah jadi kalau bisa ke depan itu kalau untuk bawang nggak usah biji lagi, umbi gitu kan. Jadi kalau biji ini Pak penyemaiannya Bu, penyemaiannya repot Bu, langsung tanam ya. Iya, kalau umbi kan kayak dikerinci, dijangkat itu kan umbi Pak. Nah, jadi kalau umbi petani kita lebih gampang urusannya. Ada petani, jadi kami berusaha lah semaksimal mungkin, semampunya petani untuk dapat menjalankan amanah lah dari Pak Ipan, jadi dari provinsi juga, untuk menanam cabai ini budidaya semaksimal mungkin lah Pak, semampunya petani. Jadi sesuai SOP yang telah diberikan. Kebetulan PPL-nya berhalangan hadir, jadi kami minta bantu dari PPL. Sama kalau hama itu dari OPT itu Pak, standby lah, kita bel aja dia datang Pak. Ya, ada kendala di lapangan kan, cabai bermasalah layu gini kan, kalau masalah OPT itu dari petugasnya sigap lah Pak. Jadi kita bel langsung. Muara Jambi yang kami cintai, kami mengundurkan diri ini dari bincang Kito tadi ya, bersama seluruh stakeholder yang ada, supaya
doakan hasil dari tani dari Saprodi cabai ini betul-betul kami menikmati sebelum puasa, ya. Mohon doa dan dukungan.